Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Rizky Bilar jadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Lesti Kejora. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022. Rizky Bilar dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Pria asal Medan ini pun terancam pidana 5 tahun penjara. Endra Zulpan juga mengatakan bahwa Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka setelah mendapatkan bukti dari laporan istrinya. Meski begitu, polisi belum memutuskan apakah Rizky Bilar resmi ditahan atau tidak. Sebagaimana diketahui, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan KDRT pada Rabu 28 September lalu. Pemicu dugaan KDRT itu diduga lantaran Rizky Bilar ketahuan selingkuh oleh Lesti Kejora. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Untuk pemeriksaan untuk pemeriksaan Rizky Bilar hari ini sebagai tersangka dilanjutkan pada pukul berapa? Ya, terima kasih rekan-rekan, mohon izin ya untuk hari ini yang jelas saudara kita R diperiksa sebagai tersangka. Mulainya pukul berapa? Ya, untuk sementara ini kita masih menunggu ya dari penyidik sudah mempersiapkan semua pertanyaan yang akan dijawab oleh saudara. Tapi hari ini Rizky Bilar ini kemungkinan bisa ditahan dulu ya Bu? Ya, jadi untuk sementara tetap kita mengacu dari keterangan tersangka dan juga barang bukti lanjut dari kesaksian yang sudah kita minta. Namun demikian ini adalah ancaman 5 tahun berarti harus ditahan. Tapi keterangan resmi untuk penahanan masih belum ada ya Bu ya? Jadi ya ini proses masih berlangsung. Jadi untuk itu kita tunggu saja rekan-rekan semua, mudah-mudahan lebih cepat lebih baik ya. Berarti keputusan penahanannya hari ini ya Bu? Ya, untuk keputusan yang jelas hari ini. Tunggu saja, yang pasti hari ini keputusan pasti diambil. Ya. Berapa pertanyaan Bu yang sudah disiapkan oleh penyidik? Ya, untuk pertanyaan sudah disiapkan 30. Namun demikian seperti kemarin kita menyiapkan 38 pertanyaan, kemudian ditutup dengan 48 pertanyaan. masih seputar kronologi KDRT yang dilakukan? Pasti, ya. Jadi kita mempertanyakan itu pasti adalah laporan yang sudah dilaporkan oleh saudara L. Itu yang pasti kita pertanyakan semua, ya. Yang sudah dijawab oleh saudara L. Ada pemeriksaan saksi lagi atau pemeriksaan pelapor lagi Bu untuk waktu dekat atau mungkin hari ini setelah pemeriksaan tersangka Bu? Ya, besok kita jadwalkan untuk penjaga rumah. Ya, jadi kita sudah jadwalkan untuk penjaga rumah besok sekiranya jam 10 untuk ke penyidik ya memberikan keterangan. Penjaga rumah itu satu orang atau berapa orang? Satu orang. Satu orang. Ibu, untuk pemeriksaan R sendiri ini dimulai dari jam berapa Bu hari ini? Ya, jadi untuk pemeriksaan kita tunggu Mbak, jadi kita cek kembali ya. Yang jelas hari ini diperiksa sebagai tersangka. Bukan semalam itu artinya dipending ya Bu, semalam kan udah diperiksa jadi tersangka, artinya dipending dilanjut hari ini. Semalam udah berapa pertanyaan yang dilontarkan Bu? Dan ya, ada sanggahan-sanggahan lain nggak kayak yang kemarin? Ya, jadi untuk semalam ya saudara kita sudah maraton diperiksa sebagai saksi. Ya, kemudian rekan-rekan kita ketahui pertanyaan itu begitu banyak dan itu pun harus punya proses, ada waktu ya. Jadi seseorang itu jika diperiksa itu butuh istirahat, kemudian juga butuh untuk makan, minum dan ibadah ya. Jadi itu adalah proses namanya. Jadi tunggu saja rekan-rekan ya, hari ini
yang jelas kita periksa sebagai tersangka. Artinya Bu semalam nggak jadi maraton kan sebelumnya Pak Kabit bilang bahwa setelah ditetapkan jadi tersangka langsung diperiksa sebagai tersangka sebagai tersangka gitu. Artinya semalam dipending itu Bu, bukan di ini. Ya, jadi semalam kita sudah meminta untuk saudara kita R diperiksa sebagai tersangka. Namun demikian hari sudah menunjukkan larut malam ya. Jadi kita mempunyai waktu yang jelas kita harus proses ya. Jadi proses itu ya itu tadi saya katakan harus ada istirahat, kemudian makan, minum, ibadah ya. Jadi kita harus maklum di sini. Jadi kita semua juga merasakan kita juga harus tahu bahwa kita juga butuh semuanya ya. Jadi di pemeriksaan itu kita juga harus butuh makan, butuh minum, kemudian juga ibadah yang jelas ya. Terakhir pemeriksaan tadi malam Bu sebut tadi, tapi kenapa Bilarnya nggak pulang gitu? Berita selanjutnya, kondisi terkini Rizky Bilar usai diperiksa polisi. Kondisi Rizky Bilar sempat dikabarkan menurun usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan KDRT pada Lesti Kejora yang dilakukan pada siang hingga tengah malam pada Rabu 12 Oktober 2022 kemarin. Kabar soal kondisi Rizky Bilar yang menurun disampaikan oleh Hotma Sitompul sebagai kuasa hukum Bilar. Hotma mengatakan karena hal itu ia meminta penyidik untuk menunda pemeriksaan kliennya. Pihaknya meminta penyidik melanjutkan pemeriksaan Rizky Bilar pada Kamis pagi hari. Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan kondisi Rizky Bilar baik-baik saja dan ia dinyatakan sehat. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan, Bilar dinyatakan baik-baik saja dan masih bisa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sekedar informasi, Rizky Bilar hari ini melanjutkan pemeriksaan usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak KDRT. Bilar harus menginap di Polres Metro Jakarta Selatan namun bukan sebagai tahanan. Hal ini sebagai bentuk pengamanan dari pihak kepolisian. Soal kondisi Rizky Bilar juga diungkap oleh tim kuasa hukumnya. Pihaknya mengatakan Rizky Bilar telah dicecar dengan 48 pertanyaan. Hal tersebut pun mempengaruhi kondisi fisik dan psikis Rizky Bilar. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Ya. Oke, Bu. Hah? Oh, ganti. Aman ya? Ya, Bu. Gimana, Bu? Ya, baik, terima kasih. Mohon izin rekan-rekan semua ya untuk saudara kita R yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini kita melakukan pemeriksaan ya. Kemudian pertanyaan sudah kita siapkan 40 lebih kurang, namun demikian untuk perkembangan pasti kita laporkan kembali ya. Itu rekan-rekan. Kabarnya Lesti mau dikonfrontir dengan harga hari ini kita nggak sih? Ya, nanti itu pasti kita informasikan ya. Untuk sementara ini belum ada. Artinya belum terjadwal. Ya, jadi untuk saudara kita R, kita sudah mendatangkan juga tim kesehatan dari Polres Jakarta Selatan untuk memeriksa ya. Jika memang dalam keadaan sakit atau yang lain-lain, kita tidak akan memeriksa orang yang sakit. Tapi kita juga setelah dapat keterangan dari tim kesehatan, kita bisa memeriksa saudara kita R. Tapi kondisinya Bu, keluhannya sakit apa, Bu? Ya, untuk yang sekarang ya saudara kita masih sehat ya, masih baik ya. Sekarang lagi diperiksa oleh penyidik. Sudah dimulai berarti, Bu ya? Sudah dimulai. Pagi ini siapa mendampingi R? Nanti. Ya, untuk pengacaranya lagi mendampingi dan juga ada keluarganya. Kabarnya nanti pengacara. Nanti kabarnya Ya, itu nanti kita cek ke penyidik ya. Yang jelas pengacara ada yang mendampingi. Ada penahanan, Bu? Ditangani di mana rencana? Ya, nanti kita lihat dari perkembangan
yang sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti kita informasikan kembali ya untuk yang lain-lain. Proses masih berlangsung. Keluarga yang nemenin siapa nanti? Untuk keluarganya siapa yang nemenin? Kakaknya. Iya, ada di jenguk. Mulai jam berapa? Mulai pemeriksaan tadi jam berapa, Bu? Lebih kurang jam 12 ya, pas. Berdasarkan pertanyaannya sendiri, apa sih yang tidak ditemukan hari ini 40 pertanyaan? Ya jelas, hari ini yang kita pertanyakan pasti ya seputar kejadian yang sudah dilaporkan, itu pasti ya. Jadi laporannya adalah KDRT, berarti kita menanyakan hal yang seputar KDRT. Ya. Bu, penegasan aja Bu, berarti bila hari ini belum ditahan Bu ya? Ya, hari ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap R adalah tersangka ya. Mbak, berarti sudah lebih dari 80 pertanyaan Bu dari sejak kemarin. Ya, lebih kurang ya. Kemarin kita sudah menutup saksi sebagai saksi saudara kita R ada 48 pertanyaan. Semua sudah dijawab. Tapi sejauh ini apa sudah mengakui Bu untuk Rizky Bilar sendiri adanya KDRT itu? Itu pernyataan atau jawaban yang sudah diberikan oleh saudara kita R ada di penyidik. Untuk motif udah diketahui belum dari Rizky? Kemudian juga motif itu sudah ada di penyidik. Semua sudah dikantongi ya, dikantongi oleh penyidik. Bu, kooperatif nggak Bu sama diperiksa Bu? Udah dilayangkan belum ya dari pengacaranya? Ya, jadi untuk pemeriksaan terhadap saudara R masih sebagai tersangka ya. Jadi untuk itu pasti proses berjalan Pak ya. Jadi untuk penangguhan penahanan itu setelah adanya misal ditahan, nah itu baru boleh Pak ya izin. Jadi itu memang. Berita selanjutnya datang dari pasangan artis Joshua Suherman dan Clarin Clay yang tunda momongan. Pasangan selebriti Joshua Suherman dan Clarin Clay mengaku belum terpikirkan untuk memiliki anak atau momongan. Bukan tanpa sebab, keduanya masih ingin menikmati masa pacaran meski sudah menikah. Tak hanya itu, Joshua dan Clay juga ingin fokus berkarir terlebih dahulu. Selain itu, untuk memiliki anak, keduanya harus mempersiapkan mental serta finansial. Hal tersebutlah yang menjadi alasan utama keduanya menunda momongan. Di sisi lain, Joshua dan Clay bersyukur kedua orang tuanya sepakat dengan keputusannya. Sebagai tambahan, Joshua Suherman resmi menikahi Clarin Clay pada 22 Desember 2021 lalu. Berikut wawancara dengan pasangan Joshua dan Clarin Clay. Sejak nikah, terus aku ada bisnis F&B juga, sama di MLI juga masih, jadi banyak yang memang nggak banyak tampil di depan layar gitu. Jadi ya Mungkin mau buat proyek apa dalam ke depan ini kalian berdua atau di sendiri? ya kita kan punya dua grup musik ya, kayaknya pengen rilis single lagi tapi masih belum tahu kapan gitu sih. Cuman ya itu ya masih lebih banyak ngurus rumah karena rumah baru diisi, jadi masih banyak yang perlu dibenahi lah. Nah, di sini rumah baru yang kalian beli bagi-baginya gimana biar jadi mereka yang kalau urusan estetika itu diserahin sama Clay karena selera estetika saya kurang ya kayaknya ya. Tapi sekarang mengisinya udah lebih ke urusan hobi, Fungsi dan hobi ya. jadi udah berdua aja. Jo, banyak perubahan nggak sih Jo antara kalian berdua aja selama menikah ini? Berat badan, Iya, ya kan? berat Berat badan naik badan. 15 kilo sejak nikah. Berat badan, jam tidur, Jam tidur, terus paling itu doang. apa ya, paling kayak mindset lah ya, yang tadinya kita dari tinggal sama orang tua terus keluar dari rumah orang tua, ya pasti mindset kita jadi lebih Rajin. dipaksa untuk dewasa, lebih rajin gitu. Iya. Tapi ada yang apa nggak sih sama-sama saling kaget gitu dengan kebiasaan masing-masing? Awal-awal dulu ya kayak Clay ternyata kalau tidur suka bunyiin gigi gitu-gitu, gigit-gigit gigi sampai krek-krek gitu. Terus Jojo ternyata kalau malam-malam diajak ngobrol itu belum tentu dia ingat, karena itu bisa aja dia udah tidur sebenarnya. Tapi jawab. Aneh banget. Untuk momongan sendiri gimana Jo? Momongan sejauh ini emang masih pengen nunda karena pengen pacaran dulu, satu. Kedua, apa ya, punya anak itu kan bukan hal yang
sepele ya, pengen dipersiapkan. Jawabnya seumur hidup. Jadi pengen dipersiapkan mental dan finansial, semuanya tuh udah siap gitu. Tapi dengan namanya keluarga satu sama lain mana dulu nih? Namanya keluarga kan pasti ini ada yang bawel. Kenapa kalian nunda atau apa gitu? Namanya orang tua kan pasti banyak. Untungnya keluarga kami berdua nggak gitu ya. Itulah mungkin kenapa kami menikah, karena keluarganya slow dua-duanya. Iya, paling kayak simple kode-kode doang, tapi kayak mamaku gitu, tapi mama sebenarnya paham kalau aku emang mau nunda. Bukan ngasih pressure. Iya. Tadi menjawab kenapa? Berat badan kan satu sama lain kan saling nambah. Mempermasalahkan nggak? Dia enggak nih, curang. Aku nambah. Dikit. Iya. Jadi kita nggak mempermasalahkan ya. Kalau masalah berat badan aja masalah sih, kenapa kemarin nikah? Aneh banget. Gak apa-apa lah kalau itu. Dari awal pacaran sampai sekarang itu gimana Kak? Apanya? Perbedaannya. Kayaknya nggak beda jauh deh. Ya karena belum punya anak kali ya. Jadi, iya, kayaknya itu. Jadi ya masih kayak pacaran aja. Paling bedanya cuman pulangnya udah satu arah aja. Nggak perlu bolak-balik nganter-nganterin. Dulu jauh ya, utara sama Cibubur tuh kayak wow. Sekarang mah sama. Tapi ada nggak sih? Untuk menunda momongan sendiri berapa lama rencananya? Nggak direncanain sih, belum tahu. Awalnya sih sok-sokan emang kita targetin ini dulu kali ya, berapa bulan 6 bulan dulu, apa berapa? Tapi ini udah lebih dari 6 bulan dan kayaknya emang belum. Ada perpanjangan waktu lagi. Iya. Nggak takut yuk. Kenapa takutnya ini kadang-kadang kan nunda-nunda malah nanti pas lagi kepengen belum dikasih sama Tuhan gitu. Berarti belum waktunya. Iya, itu aja sih. Dan Kita kedua gitu. kan secara medis selama masih memungkinkan ya bisa-bisa aja. Jadi sebagai suami pengen minta masakin gitu yuk. Nggak perlu minta, udah dimasakin. Ini gokil gua. Kalau lagi malas dua-duanya masak, Tapi lebih sering pesen. pesan online paling ya. Masak tapi nasi biasanya masak ya. Ya nasi, itu pun nasi instan ya. Yang kasih air panas doang jadi. Saya mah suami apa aja lah, kalau lapar istri nggak mau masak ya masak sendiri. Kak, Berita selanjutnya datang dari artis Sita Marino akan berduet dengan kekasihnya Bastian Steele untuk lagu pertamanya. Artis Sita Marino semakin percaya diri untuk mendalami dunia musik. Terlebih saat ini kehadiran Bastian Steele yang disebut sebagai kekasihnya juga memberikan dampak yang positif. Sita mengaku bahwa Bastian Steele bisa mendukungnya untuk terus berkarya. Meskipun mulai sering membuat lagu, namun adik Putri Marino tersebut merasa belum yakin untuk memamerkan karyanya. Di sisi lain, Bastian justru selalu ada dan menyemangatinya. Kendati demikian, Sita Marino mengaku bahwa dalam waktu dekat akan ada karya duetnya bersama dengan sang kekasih Bastian Steele. Bahkan keduanya sedang dalam proses penggarapan karya tersebut. Berikut wawancara dengan Sita Marino. Di mana Suara ini adalah anak yang lagi liburan di Bali, terus tiba-tiba ketemu sama mantannya, dan dia berusaha buat healing sama hatinya dia, sama masa lamanya dia, gimana yang bikin dia sedih sama itu. Suara ini seorang musisi Kak? Iya. Nah, ini adalah seorang musisi. Nah tadi bilang katanya karakter Suara cukup dekat sama karakter Sita gitu. Mungkin kedekatannya seperti apa sih? Atau kesamaannya seperti apa sih? Kedekatan yang aku bilang ya relate dikit itu karena yang pertama aku suka buat lagu. Yang kedua aku nggak pernah pede buat ngelakuin hal itu semua di depan umum. Dan yang ketiga aku dulu sempat ngerasa bahwa pasangan aku itu nggak pernah mendukung aku. Dan dia ngerasa kalau diri dia yang paling top gitu sih sebenarnya. Lain? Tadi katanya sempat panas-panasan di... Oh iya. Bisa diceritain Kak? Itu kita syuting di pura, dan puranya tuh kan namanya juga pura, pasti nggak ada indoor gitu kan, pasti kayak full kebuka, dan itu kita mulai syuting dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore itu masih full panas. Jujur itu kita semua harus setiap cut kita langsung kayak neduh, kasih payung segala macam, soalnya ada sempet yang hampir kayak pingsan karena gak kuat kepanasan. Tapi happy Kak? Happy banget. Kalau cara mencintai lingkungan versi Kak Sita gimana?
cara mencintai lingkungan itu dengan cara ini sebenarnya sangat gampang sih, karena kita udah pasti diajarin ya, walaupun gak diajarin juga pasti kita tahu lah buang sampah tuh pada tempatnya dulu deh. Karena kita kalau buang sampah di mana itu pasti ya pertama banjir, apalagi sekarang musim hujan kita kebanjiran, kita yang buang sampah kita yang kena juga kan. Tapi maksudnya setelah ikut series ini banyak maksudnya dampak yang didapat sih dalam buat bisa direalisasikan ke kehidupan nyata, apa aja sih, Sid? Kalau kita apa ya, lebih ya itu sih, lebih kayak lebih mencintai alam aja menurut aku, dan yang healing. Kita kalau mau healing itu nggak perlu dalam keadaan yang sangat-sangat depressed gitu ya, walaupun kita emang lagi depressed it's okay, tapi please setelah menjalani proses itu kalian harus happy lagi sama diri kalian, karena diri kalian yang sebenarnya yang kalian paling butuhkan sih, bukan orang lain. Nah biasanya Sita kalau healing ngapain ya sih? Ada kebiasaan nggak sih? Aku nulis lagu sih kalau healing sekarang. Oh. Dan biasanya cari inspirasinya kemana aja? Aku kalau healing ya karena aku sekarang punya pacar yang sangat bikin aku happy, jadi enggak ya. Kalau dulu sih ya paling aku jalan-jalan keluar. Kalau sekarang ya aku diajak Bastian ya, kalau aku lagi sedih segala macam aku ajak Bastian jalan-jalan, nongkrong, terus bikin lagu bareng, tenang. Sih, tapi kenapa sampai akhirnya fokus di acting? Musiknya belum memberanikan diri? Soon sih ya, musik aku lagi belum berani karena aku merasa suara aku tidak oke aja. Kayak suara Indonesia tuh ada itunya gitu, kayak ngerti lah gitu. Tapi banyak belajar sama Babas untuk musik. Bakal ada plan kolaborasi gitu masih sama Bastian? Soon, itu udah lagi proses. Nah, siap, makasih Sita. Ini teman-teman media. Udah semua? Ya, aman. Kita foto dulu boleh nggak? Foto dulu. Sebagai apa sih Kak di series Healing Trip? Aku di sini berperan sebagai suara, di mana Berita selanjutnya datang dari artis Meghan Domani, akui tak kesulitan saat syuting serial terbarunya. Pemain film Meghan Domani memainkan peran Kate di serial Bad Boys vs Crazy Girls tayang di Viu Indonesia. Bagi Meghan Domani, peran Kate itu tidak menyulitkan aktingnya. Kate dikisahkan sebagai seorang pelajar SMA yang cuek dan kerap membangkang perintah orang tuanya. Adik aktor Brian Domani itu merasakan wajahnya kerap disebut jutek oleh banyak orang. Serial original Bad Boys vs Crazy Girls menceritakan tentang Kate dan Liam yang diperankan oleh Devano yang populer di sekolah namun mereka saling membenci. Tujuan mereka sama, yaitu berharap dikeluarkan dari sekolah. Kisah ini mempunyai jalan cerita yang berliku, dramatis dan menarik bagi kaum muda Indonesia. Berikut wawancara dengan Meghan Domani. Lewatin dan aku senang banget bacanya karena ini seru banget, dan alhamdulillah juga tadi pas nonton episode 1 aku udah merasa senang banget dengan hasilnya, sangat berwarna. Nanti episode selanjutnya kalian bisa melihat lagi fotonya seperti apa. Dan untuk aku dan Devano sendiri, aku senang banget pas tahu Devano main aku, karena seperti yang tadi aku udah bilang, aku udah kenal Devano lumayan lama, belum pernah syuting bareng dia, jadi emang awalnya tantangan karena awalnya kita teman kan, soalnya di filmnya tadinya musuh, jadinya cinta gitu. Jadi emang agak sulit, tapi ya semoga kita menemukan chemistry itu. Nyangka nggak kalau di berdua acting dengan Devano di? Nggak nyangka sih, cuman pas tahu aku seneng banget. Kalau lihat sosoknya Devano seperti apa? Devano sebenarnya dia bisa dibilang yang bikin kita semua happy di lokasi, karena dia emang punya pembawaan yang kayak ngelawak mulu, dia tuh lucu banget orangnya. Jadi mau scene apapun itu, mau kita lagi capek banget hari itu, pasti kita semua happy kalau syuting bareng Devano, karena dia emang lucu banget. Kalau di sekolah gimana? Jadi kalau kita emang homeschooling, kita jarang ketemu, paling kita ketemunya kalau lagi ujian doang, jadi emang itu serius banget tuh. Tapi lucunya juga pertemanan aku sama Devano sama, jadi kita sering ketemu, hampir setiap film kita sering ketemu, jadi emang udah saling kenal. Jadi nggak ada kesulitan deh. Enggak sih, biasanya kan kalau baru ketemu lawan main kan ada rasa canggung ya, ada rasa kayak aduh gimana ya cara nyamperinnya. Cuma untungnya sama Devano karena udah kenal, jadi ya nggak melewati
ngelewatin fase itu. Terus dengan yang case-case yang lain juga kamu baru kenal atau gimana? Ada beberapa yang aku udah pernah ketemu sebelumnya, ada beberapa ya sebenarnya lebih banyak yang aku baru ketemu. Tapi itu yang tadi aku bilang, untungnya karena umurnya nggak beda jauh, jadi emang lumayan mudah buat mendapatkan chemistry. Tapi pernah nggak di sekolah kamu dikatain jutek juga sama yang iya. sebenarnya? Sebenarnya mau di sekolah, mau aku lagi jalan di mall, mau aku ketemu orang apa semua orang first impression itu bilang kamu kalau aku jutek, tapi aslinya enggak ya guys, aku kayak jutek aja. Mungkin karena itu juga aku bisa mendapatkan peran ini karena muka aku kelihatannya jutek gitu. Nanti ada kemiripan antara yang tadi di film sama yang aslinya? Banyak miripnya sih, makanya nggak sulit untuk memerankan karakter Kate. Cuman pastinya juga banyak banget yang beda. Ya Kate jago bela diri, sedangkan aku nggak. Kate lebih fashionable, sedangkan kalau aku ya apapun yang merasa nyaman aja gitu kalau buat aku. Kalau selain jutek, apalagi kayak yang sama dengan peran Kate? Itu yang tadi aku bilang, kalau Kate untungnya dia suka fashion, aku juga suka fashion. Cuman bedanya Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.